Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Horor Dewi. Kisah ini akan membawamu ke asrama terakhir, tempat di mana bukan cuma manusia yang tinggal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya, Sobat Horor. Namaku Raka. Semester ini aku pindah ke sebuah kampus negeri yang lokasinya cukup terpencil karena asrama utama sudah penuh. Aku dan 3 mahasiswa baru lainnya ditempatkan di bangunan tua di belakang kampus yang katanya dulu pernah jadi tempat tinggal dosen-dosen zaman dulu. Bangunan itu dikenal dengan nama Asrama Blok D, tapi para mahasiswa lama memanggilnya asrama terakhir. Hari pertama kami masuk, suasana langsung berbeda. Udara di dalam dingin, padahal tidak ada AC. Dindingnya lembab, lampu lorong selalu berkedip. Tapi petugas kampus bilang, ya namanya juga bangunan lama, dinikmati aja. Aku sekamar dengan Rino, cowok pendiam, tapi hobi main gitar. Di kamar sebelah ada 2 cewek, Rara dan Dina. Mereka anak jurusan psikologi, dan katanya suka hal-hal mistis. Malam pertama, kami belum saling kenal baik. Aku cuma baca buku, dan Rino terus memainkan lagu lawas. Anehnya, lagu yang aku rasa nggak pernah dia putar sebelumnya. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun. Ada suara ketukan dari dinding kamarku. 3 kali, pelan, tapi jelas. Kupikir itu suara dari kamar sebelah. Tapi ketika aku tanya Rino, dia masih tidur nyenyak sambil peluk gitar. Ketika aku coba balas ketukan itu dengan mengetuk balik, tak ada respons. Tapi anehnya, lampu kamar tiba-tiba mati sendiri, lalu menyala lagi 5 detik kemudian. Besoknya aku tanya ke Rara dan Dina soal suara semalam. Rara cuma tersenyum aneh dan bilang, biasanya malam pertama suka disambut, tapi tenang aja, asal nggak usil. Aman kok. Aku pikir dia bercanda, tapi ekspresi matanya serius. Dina bahkan menyarankan kami jangan terlalu sering lihat cermin malam hari, terutama setelah jam 2 pagi. Malam kedua mulai terasa makin aneh, tapi belum ada yang benar-benar mengganggu. Sampai aku menyadari satu hal, jam dinding yang baru aku pasang selalu berhenti di angka yang sama. Jam 2:13. Setiap kali aku ganti baterai, selalu kembali berhenti di jam itu. Dan waktu aku coba lempar jam itu ke tong sampah, alarm HP-ku malah bunyi sendiri jam 2:13 keesokan harinya. Padahal, aku nggak pernah set alarm. Aku belum berani cerita ke siapa-siapa. Tapi entah kenapa, ada perasaan kalau tempat ini sedang memperhatikan kami. Bukan lewat CCTV, tapi dari balik tembok, dari balik cermin, atau dari sudut gelap lorong itu, yang lampunya tak pernah menyala sempurna. Hari pertama baru berlalu, tapi rasanya sudah ada yang bangun di tempat ini. Dan ia menunggu hari ke-7. Hari kedua di asrama Blok D terasa lebih sunyi dari biasanya. Pagi-pagi Rino langsung keluar. Katanya cari kopi di kantin kampus. Aku sendiri bangun dengan kepala berat. Padahal tidurku cukup. Hal pertama yang aneh, jam di kamarku sudah tidak di tong sampah. Jam itu kembali menggantung di dinding. Dan jarumnya tetap di angka jam 2:13. Aku yakin betul aku buang jam itu malam tadi. Tapi kini ada di tempat semula. Seperti tak pernah dipindahkan sama sekali. Siangnya, Rara datang ke kamar. Mukanya pucat. Dan tanpa basa-basi dia tanya, kalian dengar suara kursi diseret tengah malam? Aku dan Rino saling pandang. Kami berdua mendengar suara itu. Tapi kami pikir, itu dari lantai bawah. Nggak ada lantai bawah, Ra, bisik Rino. Asrama ini cuma 2 lantai. Dan kita di lantai dasar. Malam harinya, aku susah tidur. Suara ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini 2 kali. Tok, tok, tok. Suara itu seperti datang dari balik lemari. Ketika aku buka pintu lemari, tak ada apa-apa. Hanya tumpukan pakaian dan bayangan gelap. Lalu mataku terpaku pada cermin kecil di sudut meja. Ada bayangan berdiri di belakangku. Saat aku menoleh tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku pandangi cermin lagi, bayangan itu masih ada.
dan kini tersenyum. Aku terbangun. Ternyata aku tertidur di lantai kamar. Tapi yang membuatku lebih panik, di tanganku ada bekas luka kecil seperti cakaran. Dan di tembok tertulis dengan spidol merah. Hari kedua, kamu sudah dilihat. Aku yakin aku tidak pernah menulis itu. Paginya, Rara tidak keluar kamar. Dina bilang ia demam tinggi dan menggigil semalaman sambil meracau. Dia ngetuk, jangan buka. Jangan buka. Dina mencoba menenangkan. Tapi ia sendiri mengaku bermimpi buruk. Katanya, ia melihat kamar ini penuh darah dan cermin yang tertutup kain hitam. Dan yang paling menyeramkan, ketika kami cek CCTV lorong depan kamar kami, hasilnya kosong selama 2 jam. Tepat dari pukul 2 hingga 04:00. Tidak terekam apa-apa. Bahkan, suara langkah pun hilang. Hari kedua telah lewat dan ketukan kedua sudah datang. Entah apa yang akan dibawa ketukan ketiga. Tapi, malam berikutnya, kami tak akan tidur sendirian. Hari ketiga sudah dimulai dengan suasana muram. Rara masih belum bisa bicara banyak. Matanya kosong. Seakan sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Dina tampak lelah. Ia mengaku mendengar Rara berbicara sendiri sepanjang malam. Tapi bukan dengan suara Rara, melainkan suara serak, dalam, dan terputus-putus. Aku, Rino, dan Dina memutuskan untuk membereskan kamar Rara dan membuang barang-barang tak penting. Saat sedang beres-beres, aku menemukan cermin kecil yang diselimuti kain hitam tipis. Rino langsung berkata, "Jangan buka," tapi aku penasaran membuka kain itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat pantulan diriku sendiri tidak sinkron. Bayanganku tertinggal sepersekian detik lebih lambat, lalu tersenyum. Padahal aku tidak. Malamnya, Rino mengajakku menyusuri lorong sebelah kanan, yang katanya dulunya dipakai untuk ruang arsip. Anehnya, lorong itu selalu gelap. Bahkan siang hari, kami membawa senter dan masuk. Udara di sana berbeda, lembab dan dingin, seperti di dalam sumur. Setelah berjalan sekitar 10 meter, kami menemukan pintu besi tua. Di atasnya, ada tulisan yang sudah hampir hilang. Tidak untuk umum, 1989. Rino merasa tidak enak, tapi aku tetap buka, dan di dalamnya ada deretan loker berkarat. Beberapa sudah terbuka, dan di salah satu loker ada buku catatan tua dengan cap Asrama D, jadwal petugas malam ke 1989. Saat kami buka buku itu, semua jadwalnya terisi, kecuali tanggal minggu ini. Seluruh halaman minggu ini kosong, seperti dihapus dengan sengaja. Tapi bagian terakhir buku membuatku merinding. Sebuah tulisan tangan terpencet di ujung halaman. Mereka tidak pergi. Mereka menunggu dan akan mencatat yang berikutnya. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari lorong. Tapi kami berdua tidak sedang berjalan. Kami lari keluar. Tapi saat sampai di ujung lorong itu sudah tertutup tembok. Kami panik. Mengetuk dinding keras-keras, tapi tak ada jawaban. Sampai tiba-tiba, lorong itu kembali seperti semula. Dan suara di belakang kami berkata, "Sekarang giliran kalian." Hari ketiga. Dan cermin tak lagi menunjukkan pantulan, melainkan pengganti. Sementara, lorong kanan membuka rahasia yang seharusnya tidak dibuka. Hari keempat dimulai dengan ketegangan. Dina menghilang dari pagi hingga sore. Tak ada yang tahu kemana. Kami sudah keliling kampus, lapor ke Satpam, bahkan ke pihak rektorat. Tapi tidak ada jejak. Saat malam tiba, aku duduk sendiri di lorong depan kamar, merenung saat seorang cleaning service tua yang belum pernah aku lihat sebelumnya lewat. Ia berhenti, melihat ke arah kamar nomor 07, dan berkata lirih, "Kamar itu dulu ditutup. Kenapa kalian pakai lagi?" Aku menjawab bahwa kamar 07 tidak ditempati siapapun sekarang. Tapi dia mengerutkan kening. "Kemarin saya dengar ada suara dari dalam. Ada yang nyanyi lagu anak-anak." Aku merinding, karena memang semalam aku mendengar suara nyanyian kecil. Tapi kupikir itu dari radio tetangga. Malamnya,
Aku memberanikan diri mengecek kamar 07. Pintu itu tidak terkunci, walau seharusnya dikunci gembok. Saat kubuka, kamar itu kosong. Debu di mana-mana, tapi ada bekas langkah kaki kecil di lantai berdebu. Berjalan dari arah jendela ke tengah ruangan. Tiba-tiba lampu kamar menyala sendiri, dan lagu anak-anak terdengar samar. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Tapi dinyanyikan dengan suara anak kecil yang pelan dan serak. Aku mundur, menutup pintu, tapi suara itu tetap terdengar dari dalam. Seakan lagu itu hanya untukku. Keesokan paginya, Dina kembali. Tapi ada yang aneh. Dia tidak mengingat apapun. Bajunya kotor. Ada tanah merah di ujung roknya. Saat kami tanya dia dari mana, dia hanya menjawab, "Aku baru bangun di kamar 07. Kami terdiam. Dina tidak tahu kalau kamar itu seharusnya kosong. Kami coba cek CCTV lagi, dan kami melihat sesuatu. Dina berjalan sendiri ke kamar 07 pada jam 2:13. Tapi di rekaman itu, ada sosok anak kecil berjalan di belakangnya. Sosok itu memakai baju putih kotor, dan wajahnya diburamkan oleh glitch kamera. Hari keempat, dan kamar 07 terbuka kembali. Tapi yang tinggal di dalam bukan mahasiswa. Ia hanyalah seseorang yang tak pernah tercatat. Tapi selalu ada. Dan kini, ia tidak ingin sendirian lagi. Pagi hari kelima, hujan turun deras. Petir menambar-niambar di langit kampus. Dina masih belum pulih sepenuhnya. Dan Rara terus diam sejak malam itu. Kami duduk bertiga di lorong asrama. Saat seseorang mengetuk pintu asrama dari luar, dia memperkenalkan diri sebagai Pak Hadi, mantan satpam kampus yang sudah pensiun sejak 2002, katanya. Ia sengaja datang setelah mendengar kabar bahwa asrama Blok D dibuka kembali. Tempat ini seharusnya tetap dikunci, ucapnya lirih. Bukan karena bangunannya tua, tapi karena isinya belum tidur. Kami menatapnya, bingung. 7 hari. Dulu, siapapun yang tinggal di sini lebih dari 7 hari akan dilupakan. Pak Hadi lalu mengeluarkan selembar kertas tua dari dalam map plastik. Kertas itu lusuh, ditulis tangan dengan tinta merah. Tulisan di tengahnya berbunyi, "Jangan lewat hari ke-7. Percuma, kalian tidak bisa pergi," katanya. Dulu ada 4 mahasiswa yang juga tinggal di kamar kami. Mereka menghilang satu persatu, dan tidak satu pun tercatat dalam sistem kampus. Tidak ada nama, tidak ada data, seperti mereka tidak pernah ada. Setiap malam, ketukan itu jadi tanda, 1 ketukan per malam, hingga 7. Di malam ke-7, pintu akan dibuka dari dalam. Pak Hadi menatap kami dengan mata merah berkaca-kaca. "Kalian sudah terlalu dalam. Tapi kalau ingin bertahan, jangan dengarkan suara yang menyebut nama kalian. Apapun yang terjadi." Kami menanyakan tentang lorong kanan dan buku jadwal. Pak Hadi menjawab pelan, "Kalian lihat buku itu? Kan, jadwal kosong? Itu bukan kosong. Itu belum terisi. Karena itu, jadwal kalian." Sebelum pergi, ia sempat berkata satu kalimat terakhir. Kamar 07 tidak pernah ada di denah bangunan, tapi tetap muncul setiap 7 tahun sekali. Kami semua terpaku. Kamar 07 yang kami masuki tidak pernah resmi ada. Malamnya, kami sepakat untuk tidak tidur. Tapi jam 2:13, Rara mulai memanggil satu persatu nama kami, tapi dengan suara lain, bukan suaranya. Dan ketukan malam itu berjumlah 5. Hari kelima. Dan catatan kutukan itu kini berada di tangan kami. Tapi kutukan itu bukan di kertas, melainkan di kepala mereka yang sudah mendengarnya. Hari ke-6 terasa kosong, langit mendung seharian, udara di asrama makin dingin. Rino mulai berperilaku aneh. Ia duduk diam menghadap ke dinding sejak pagi, seolah sedang mendengar sesuatu. Ketika aku tanya, dia hanya menjawab, "Aku lagi diajak bicara sama aku yang di cermin." Pukul 5 sore, Dina memanggilku ke kamarnya. Ia menunjukkan sesuatu yang aneh di cermin lemarinya. Refleksi wajahnya terlalu lambat, bahkan saat ia menyeringai, pantulannya tetap menatap kosong. Di pojok cermin, samar-samar muncul pantulan seseorang berbaju hitam
berdiri di belakangnya. Tapi saat kami menoleh, tak ada siapa-siapa. Kami mulai memeriksa semua cermin di asrama, dan kami temukan satu fakta mengerikan. Cermin kamar Rino tidak lagi memantulkan bayangannya. Bahkan saat aku berdiri di depannya, bayanganku muncul. Tapi bayangan Rino tidak ada. Saat kami tanya Rino, ia hanya senyum kecil, lalu berkata, "Mungkin aku sudah di sana." Panik, aku dan Dina mencari daftar penghuni asrama ke kantor kampus. Kami buka komputer admin, cari data kamar blok D, dan ternyata nama Rino tidak terdaftar. Bahkan di daftar pendaftaran awal pun tidak pernah ada yang bernama Rino. Kami kembali ke asrama dengan tangan gemetar. Kamar Rino kosong. Gitar miliknya tergeletak di lantai. Di atas kasurnya hanya ada satu hal, foto Polaroid kami berempat dengan wajah Rino dicoret tinta hitam. Dan di balik foto itu tertulis, hari ke-6, 1 telah diambil. Malam itu, kami memutuskan untuk memecahkan semua cermin di asrama. Tapi sebelum kami bisa menghancurkan semuanya, cermin terakhir di kamar mandi umum menampilkan sesuatu yang membuat darahku beku. Bayangan kami bertiga berdiri membelakangi cermin, dan satu sosok keempat berdiri di tengah-tengah. Ia tersenyum, dan wajahnya bukan wajah siapapun yang kami kenal. Hari ke-6, dan cermin tak lagi hanya memantulkan. Ia memilih, dan satu nama kini tak pernah ada. Besok, ketukan ke-7 akan datang. Hari ke-7, tak ada ayam berkokok, tak ada cahaya pagi. Langit gelap sejak subuh, seperti senja yang tak selesai-selesai. Hanya aku dan Dina yang tersisa. Rara duduk mematung di kamar, menatap jendela seolah sedang berbicara dengan sesuatu. Kami menyalakan semua lampu di lorong, tapi tetap terasa gelap. Bukan karena lampunya mati, tapi seperti cahayanya ditelan. Siang hari, kami dikagetkan oleh satu hal. Semua pintu keluar terkunci. Bahkan, jendela pun tidak bisa dibuka seolah dilas dari luar. Kami coba hubungi siapapun via HP, tapi sinyal lenyap sejak subuh. Dan ketika aku buka kamera ponsel, layar menampilkan wajahku. Tapi aku sedang tersenyum. Padahal, aku tidak. Jam dinding menunjukkan pukul 2 malam. Kami sudah siap berjaga. Cermin sudah kami pecahkan semua. Kami duduk diam di lorong, menunggu sesuatu yang tak bisa kami jelaskan. Dan tepat jam 2:13, ketukan itu terdengar. Tuh, 7 ketukan. Tapi tidak di pintu, di lantai, dari bawah. Seolah sesuatu merangkak dari ruang yang seharusnya tidak ada. Dina gemetar. Ia menatapku dan berkata, "Kalau aku hilang, tolong jangan panggil namaku." Tiba-tiba, lampu mati. Lorong menjadi hitam pekat. Kami hanya bisa mendengar langkah kaki kecil semakin dekat, semakin cepat. Lalu, suara berbisik menyebut namaku. "Raka, Raka, buka pintunya." Tapi, aku tidak bergerak. Suara itu terus berulang. Dan, suara Dina ikut berkata, "Buka, Ra, itu aku." Tapi ketika aku pegang tangan Dina yang ada di sebelahku, sudah dingin dan perlahan menghilang. Aku sendiri sekarang. Tak ada lagi suara, tak ada lagi detak jam. Hanya suara pintu perlahan terbuka. Pintu kamar 07. Walau sudah kami segel, ia terbuka sendiri malam ini. Aku menatap ke dalam, gelap, kosong. Tapi ada kursi kecil di tengah kamar, dan di atas kursi, sebuah buku catatan baru, tertulis di sampulnya, jadwal petugas malam, Raka D, dan di halaman pertama, hanya ada satu tulisan, "Kamu bukan yang pertama." Tapi mungkin yang terakhir, hari ke-7 berakhir, dan asrama blok D kini kembali kosong. Tapi bukan karena penghuninya pergi. Mereka hanya tidak tercatat.